Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sharing kita tentang sit website. Kemarin kita sudah memperlihatkan fungsi-fungsi atau kelebihan dari sit website atau website Google Sheet yang bisa kita gunakan untuk membuat website atau tools SaaS instan dengan AI. Kelebihan dari website Google Sheet ini itu tidak seperti Google Sheet yang kita buat secara pasaran. Karena di dalam sistem ini, content management system ini sudah dibekali dengan fitur-fitur yang akan mempercepat akses jika dibandingkan dengan website yang pure menggunakan Google Spreadsheet sebagai database-nya secara murni. Karena memang Google Spreadsheet ini mempunyai kekurangan juga dalam hal aksesibilitas kalau digunakan secara simultan atau bersama-sama. Walaupun kelebihannya pun banyak. Jadi kita akan melihat sebenarnya kita itu bisa apa saja dan kenapa sih kita harus memilih website ini. Pertama, ini setara dengan hosting VPS 360 GB, bahkan lebih tinggi. Jadi kalau kita bandingkan VPS yang 360 GB, ini kan harga VPS kisaran 1 jutaan lah, 1,4, 1 juta lebih sedikit. Itu pun maksimal konten itu 700 ribuan konten. Sedangkan spreadsheet Google Sheet website ini bisa menampung 1 juta konten. Hostingnya gratis, 100% gratis, dan tidak ada perpanjangan. Karena hanya sekali beli, langsung gratis selamanya. Nah, ini perbandingannya. Jadi, kita akan hemat jutaan per bulan. Apalagi setelah sekali bayar, itu kita tidak perlu bayar lagi. Terus hosting yang 20 GB yang skala kecil itu pun 180.000. Itu per bulan. Sedangkan ini di harga promo sekarang ini masih harga satu website atau aktivasi satu website itu hanya di harga 99.000. Kalau 3 website 49.000. 100 website 25.000. Ini pun nggak lama, mungkin habis 17 Agustus akan saya naikkan. Dan akses ini sudah sangat cepat sekali jika dibanding dengan yang pure menggunakan Google Spreadsheet atau Google Apps Script. Itu pasti akan kerasa ada jeda antara dia loading. Nanti kita akan lihatkan di panel adminnya. Nah, ini sekilasnya. Kenapa dia lebih cepat? Karena memang sudah dioptimasi menggunakan pertama GFish. GFish itu bisa dicari lah. GFish itu apa nanti di ChatGPT atau ini. Itu akan mempercepat loadingnya website kita. Yang kedua pakai SWR, itu teknologi terbaru. SWR itu dulu diperkenalkan untuk tidak buat jadi untuk mempercepat website. Nanti kita dicari di
di Google atau di ChatGPT apa itu SWR. SWR Caci, Chat SWR. Nah, daripada banyak berbicara dan kelihatannya muluk-muluk, kita masuk ke dashboard. Ini adalah dashboard website, sheet to website. Nah, masuknya itu dengan seperti kayak masuk ke dalam admin WordPress. Kalau WordPress kan WordPress admin, ini WGS admin. Enter. Kalau belum login, minta login sesuai dengan data kita, data yang kita daftarkan. Ini di sini sudah terpublish. Nih, kita tampilannya seperti WordPress. Menu-menunya. Ini WGS admin. Ini kita bisa klik visit website, theme, menu. Nah, kalau menu ini sebagian memang belum apa namanya 100% aktif karena memang ini belum dikembangkan yang bagian menu ini. Ini pasti tetap akan dikembangkan. Purscache. Nah, sebelum ada SWR, ini digunakan untuk mempercepat. Purscache itu cache yang dioptimasi oleh Cloudflare. Nah, tapi sekarang Purscache nggak begitu perlu karena sudah menggunakan SWR. Di samping juga dengan menggunakan JFish API dari Google, JFish. Yang pertama ada dashboard. Kalau kita klik dashboard, ini akan memperlihatkan semua data. Total usernya 1, email send. Email send ini contoh-contoh email. Karena di samping Google Sheet ini, sheet to website ini bisa digunakan untuk email respon. Jadi tanpa harus kita keluar duit lagi, kita bisa membangun responder email atau email responder. Kalau dulu zaman-zaman tahun awal-awal tahun 2010 sampai 2015 itu yang terkenal kan Aweber. Terus apa namanya? Kalau yang sekarang ya klik kirim email. Nah, itu autoresponder. Nah, dia akan ngirim otomatis kalau kita setting untuk sebagai marketing. Jadi kita nggak perlu ngirim manual satu-satu, tapi bisa mengirimkan langsung otomatis. Tapi dengan cara disetting dulu karena kita memanfaatkan manfaatkan fitur-fitur yang ada di Cloudflare. Ini dashboard. Ini adalah postingan artikel yang ada di saya di sheet to website saya ini. Post. Nah, jadi post itu kita bisa ngeposting seperti kayak di Blogspot atau di ini WordPress. Kalau mau new post ya tinggal new post di sini. Kalau manual. Nah, cuman enaknya di sheet to website itu bisa ini menggunakan aplikasi yang gratis juga bisa diakses di member area. Nah, di sini kalau kita masuk ke masuk ke dalam dashboard kita masuk ke tool engines. Nah, biasanya kita bisa menggunakan sheet post untuk posting secara otomatis semudah kita copy paste. Mau pakai kata kunci maupun kita scrape data dari website besar, berita-berita besar seperti detik.com, portal-portal besar seperti liputan6.com, bola.com, otomotif, itu kita bisa scrape secara otomatis di sini, di sheet post. Nanti untuk penjelasannya lebih lanjut kita praktekkan pakai sheet post di kesempatan yang lain. Jadi kita bisa new post di sini. Ini bisa diakses melalui HP juga bisa. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali ininya. Kita bisa isi di sini, ininya bodinya, kita bisa isi title-nya di sini, kategorinya kita isi di sini. Jadi seperti kita posting biasa
di WordPress maupun di Blogger, atau yang pakai WSP juga sama. Nah, untuk gambar bisa kita copy paste atau ngambil medianya langsung dari komputer kita. Ini adalah sedangkan gambar ini kalau yang pakai API itu pakai di sini gambar. Jadi gambar itu kita bisa ngambil dari API-nya imagekit.io. Jadi kita pakai imagekit.io atau pakai Cloudinary. Jadi sebenarnya kalau mau irit bandwidth, memang jangan satukan gambar di drive atau di hosting yang sama. Jadi kita hosting gambar itu di tempat yang lain. Itu akan lebih mempercepat koneksi. Ini contohnya kalau kita mau posting. Page. Nah, page itu kayak seperti about me, seperti nih contoh nih kita mau bikin page, new page, about me, terus layanan kami, produk unggulan, galeri. Ini sebenarnya udah disediain di sini sampel-sampelnya, tinggal edit aja sekebutuhan kita. Berjalan profesi, portofolio, urusan produk, event mendatang, ini sudah ada semua, tinggal klik aja. Kalau mau pakai template yang ada di sini, atau kita bisa bikin draft sendiri, atau bikin sendiri di sini. Nanti kita bisa publish atau kita simpan, gitu. Jadi sebenarnya kita sudah dimudahkan sekali di sini. Seperti kita menggunakan Blogspot, kalau Blogspot memang nggak ada ininya template-nya. Kali ini sudah kita sediakan status testimoni, kontak form hubungi kami, FAQ, tim kami, kebijakan privasi, itu kan page-page yang biasanya ada di landing page atau di portofolio. Jadi kita bisa pakai ini, tinggal diklik. Kita mau bikin ulasan produk nih, nah, kita bisa ambil klik di sini, klik. Contohnya di sini udah ada ininya, contohnya. Ya, ininya kita minta deskripsinya tuh minta sama ChatGPT atau ke Gemini. Nah, isinya ini kan nama bisa kita ganti, terus image bisa kita replace. Semudah itu sebenarnya, gitu. Jadi kita sudah dipermudah dengan banyak sekali template-template. Terus kita juga bisa membuat landing page tanpa harus memikirkan berapa banyak landing page yang akan kita bikin. Nah, ini landing page. Landing page ini baru satu panduan instalasi ya, ini. Nah, kita bisa bikin new di sini, new landing page apa nih? Dan di sini juga disediakan banyak sekali template. Ada sekitar 10-an ada lah. Template-template ini kita bisa pakai. Kalau enggak ya minta sama ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek juga bisa untuk membuatkan template atau membuatkan landing page. Dan kita bisa copy paste di sini. Ini juga bisa dalam bentuk script. Kalau mau kita copy paste dalam bentuk script, jadi sangat mudah sekali digunakan. Jadi nggak akan kita bingung kalau udah terbiasa dengan Blogspot atau Blogger atau pakai WordPress, pasti akan sangat familiar dengan ini. Dan kita nggak perlu istilahnya bingung. Itu untuk sales page atau landing page. Jadi kalau kita jualan nih, mau jualan online pakai ini, di samping kita kuat menampung traffic ratusan ribu per hari, karena dengan teknologi SWR dan pakai Caci tadi, pakai GFeeds, itu akan mampu menghandle ribuan traffic per hari, harian, simultan. Itu kuat. Ya, kalau nggak percaya dites saja. Dia tumbang nggak? Karena udah kita simulasikan, seperti video kemarin, itu
nyampe 200.000 traffic. Dan dia juga mempunyai anti DDoS. Jadi ini sudah dilengkapi anti DDoS. Jadi security yang bisa mengakibatkan website tumbang itu sudah ini nanti kita perlihatkan. Ini contoh ya. Ini untuk membuat landing page, dan masih banyak lagi nih, ada mainan anak, ada akses komputer, gawe itu ini jualan, yang ini untuk landing page untuk jualan, ini buku, ada alat musik, ini bisa kita pakai. Ya kalau kita masih kurang puas ya kita bisa minta bikinkan di ChatGPT atau di Gemini itu dengan menggunakan apa namanya Bootstrap ataupun ini yang lain. Jadi kita ada kebebasan untuk membuat landing page secara bebas di sini tanpa harus takut kehabisan kuota atau apa namanya kehabisan limit, itu tidak ada di sini. Insya Allah aman untuk traffic ratusan ribu bahkan jutaan. Terus untuk produk, kalau kita jualan produk nih contohnya all item, sini kelihatannya produknya kan saya jualannya cuma ini website ya, jadi cuma ada 3. Ini tinggal saya ganti ini harga ya dari sini, kita tinggal edit sini. Nah, bisa jadi jualan yang kan marketplace sangat mahal sekarang ininya. Kita bisa jualan di sini, kita bisa punya website sendiri. Nah, kalau kita jualan, mending pakai aplikasi SaaS yang kita bikin sendiri. Karena kalau di SaaS, kita sudah ada API keamanan yang apa namanya, including di dalam, yang bisa mengamankan ini apa namanya transaksi. Karena kita udah mempunyai API pihak ketiga buat pembayaran, baik Midtrend, terus apalagi itu Sendit kelihatannya ada juga. Yang paling ini Midtrend, dia Midtrend pakai Midtrend yang punya apa namanya Jago ya. Nah, ini untuk produk kalau kita jualan produk fisik. Terus plugin. Nah, plugin ini macam-macam nih. Cuman di sini memang plugin yang masih bisa dipakai itu CF ini. CF ini juga masih ada ngebug nih. Kemarin saya coba masih ada bugnya. Jadi belum fix ini. Nah, kalau scraper ini kita harus modal. Jadi kalau kita mau bikin email yang apa namanya, bikin artikel yang otomatis dari sini bisa. Cuman APK-nya harus pakai GPT kalau di sini. Gemini-nya nggak hidup di sini. Karena Gemini harus melalui melalui sini. Apa namanya? Langsung ke sini. Ke sheets-nya di sini. Jadi kalau kita pakai API Gemini itu makanya di sini. Nih. Langsung di bagian scraper. Nah, nih. Di sini kalau Gemini. Kalau di WGS admin itu harus pakai yang GPT. Karena di sini nggak jalan karena awal-awal tahun 2006 itu ada update dari Google yang mengakibatkan dia nggak bisa jalan awal 2026. Nah, kalau pakai GPT jalan, tapi APK-nya lumayan mahal. Saran saya adalah mending pakai yang aplikasi ini, Seedpost. Karena yang aplikasi yang di sini itu sama yang di Seedpost. Bahkan lebih mudah di Seedpost. Nanti kita akan perlihatkan menggunakan untuk tutorial selanjutnya ya. Ini kita akan coba satu-satu biar teman-teman juga melihat sebagaimana powerfulnya sih ini aplikasi. Nah, bisa kita gunakan seperti apa sih? Kok harganya murah tapi kok bonusnya banyak segini, kok harganya murah? Ini beneran nggak sih? Ya, itu yang butuh Anda buktikan. Apakah saya cuma mengecap atau
memang beneran untuk membantu UMKM. Nah, kita lanjut ya. Ini kita cuman memperlihatkan sekilas dashboard dari admin panelnya website kita. Terus keyword block. Nah, ini buat riset keyword. Ini juga butuh API. Ini butuh API. Harus pakai ini apa namanya GPT. Kalau nggak Gemini. Nih. Nih untuk apa namanya? Untuk scraper. Ini scraper block AI atau scraper block keyword. Jadi kan kalau ini untuk nge-scrap block, keyword block, ini untuk scraper ini apa namanya? Website besar. Ini sama sebenarnya pakai yang dipakai sama ini Seedpost. Cuman Seedpost ini lebih simpel karena tampilannya lebih enak dilihat dan lebih mudah secara penggunaan. Dan ini yang udah pakai metode terbaru gitu. Saran saya pakai ini aja. Nah, walaupun di sini bisa kan kita harus pakai modal API yang lumayan. Nah, sebisa mungkin di ekonomi yang susah ini daripada duit dolar kita apa namanya kita pakai dolar untuk membeli API, walaupun pakai rupiah kan ujung-ujungnya masuk ke Google atau ke ChatGPT, yang itu bayarnya pakai dolar. Nah, dan kita orang kampung tidak pakai dolar, makanya kita pakai yang gratisan aja. Istilahnya numpang di sini. Pakai Seedpost gitu. Lanjut, ini sebagai apa namanya? Pengenalan aja dashboard dalamnya website kita. Website Seed to website atau STW atau di singkat Indonesia itu website Google Sheet WGS. Terus yang selanjutnya kan tadi plugin keyword block AI udah scraper locker. Nah, ini scraper locker juga belum dibenerin ini. Ini masih dalam pengembangan. Karena dulu pernah bisa di awal-awal, tapi ada update dari Gemini, jadi belum sempat dikembangkan. Jadi ini masih nunggu developer kita untuk memperbaiki bug ini. Karena ini penting, karena kayak saya kan udah punya juga namanya carilocker.biz.id. Nah, ini jadi mandek juga karena apa namanya scrapingnya ini nggak jalan. Nah, sedangkan kalau kita manual keriting gitu juga ininya jadi kita karena kalau kita ini manual kan waktu kita banyak tersita ke sini. Ini website locker yang saya kembangkan, cuman karena ini apa namanya scrapernya ini mandek waktu pengembangan karena update dan lebih penting mengupdate sistem secara keseluruhan, ya udah ini ditinggalkan dulu. Makanya punya saya ini rada terbengkelai. Lanjut, keyword research. Di sini juga disediakan keyword research secara otomatis. Kita ketik dulu tanpa API, sekarang tahu. Contoh umpamanya kitchen set Jakarta. Contoh, ini kan contoh. Masih bekerja apa enggak? Saya juga udah lama enggak pakai riset pakai di sini. Kalau masih bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti sudah enggak jalan di sini. Di sini ada harap, oh masih jalan. Ada MOS. Jadi ini riset keyword kata kunci yang bisa kita riset di sini. Jadi kita riset keyword itu gratis di sini, nggak perlu bayar lagi. Nah, dari sini kita bisa kembangkan nanti artikelnya. Bisa kita copy, kita select semua. Ini udah ada centang, KGR. Ini kan keyword money, yes, berarti oh ini ada duitnya. Duitnya tuh dalam artian kalau iklan tuh tinggi ininya. Ini sudah lengkap ini. Nah, kita nggak usah repot-repot riset kemana-mana. Di sini sudah di risetkan.
Targetnya bisa global, Indonesia, pakai Ahref atau pakai MOS. Dan kita tidak perlu bayar lagi untuk riset keyword ini. Nggak baik apa kita ini tanpa kita bayar. Kalau kita bayar sendiri, mahal sekali Ahref itu dan MOS. Dan di sini dipakai gratis tanpa perlu tambahan biaya. Kitchen set, nih udah ini tinggal riset aja apa kebutuhan kita. Nah, gitu. Bisa pakai MOS atau pakai Ahref. Ini terkenal ini. Dua tools ini memang jagonya dari tahun 2010 saya kenal ini Ahref. Ini memang sangat powerful ininya. Cuman karena langganannya mahal ya. Ini apa namanya? Kita nggak kuat untuk ini. Untuk bayar langganan. Ini arsip surat. Ini kalau kita mau setting autoresponder. Nih. Ini loading dulu. Ini biasanya untuk rotator indeks. Ini untuk mempercepat indeks waktu awal-awal kita punya website. Jadi kalau ini kita on, dia akan random di depan dan di belakang. Dan ini bagus karena dia setiap dia refresh, dia akan berubah. Makanya dia akan membuat artikel kita tuh unik. Nah, kalau kita menurut Google tuh awalnya ini seperti ini, terus besok lagi dia datang kok beda lagi. Oh, berarti ada update. Nah, itu. Ini alat ini dapat membantu mempercepat pengindekan SEO pada postingan artikel hanya khusus fresh domain ya. Kalau udah lama jangan di-onin, di-offin aja. Karena kan sudah diindeks banyak. Udah, jangan di-onin lagi nanti dikira ini apa namanya? Spamming gitu. Jadi ini bisa kita custom sendiri kalau mau saya bikin sendiri biar lebih ini pakai bahasa sendiri. Nah, atau minta ChatGPT bikinin yang serupa dengan ini bisa. Nah, ini untuk mempercepat website kita yang baru, umumnya baru beli domain, kita baru ini untuk mempercepat ini apa namanya indeks di Google, di Bing atau di DuckDuckGo gitu. Ini juga penting sekali untuk awal-awal. Kita bisa on atau off. Dan ini juga bisa kita cek di sini di setting. Jadi kita bisa pakai juga di sini sebenarnya apa yang ada di sini itu ada juga di settingan sini. Nih di config. Nah, letaknya di sini. Ini sama sebenarnya config di sini. Nih. Yang saya sebutkan kenapa pakai WGS atau situs website ini lebih cepat nih teknologinya di sini. Nih saya perlihatkan ya. Nih speed performance kita bisa men-setting mau pakai apa nih. Satu speed booster yaitu SWR. Kalau kita on dia akan hidup dan dia akan mempercepat loadingnya. Nah, sekali dia ini dan sekali kita refresh begini, kita masuk ke sini situs website gitu. Udah sekali kita ini dia udah dihitung cuma sekali di Cloudflare. Makanya kita bisa berani jamin akses sehari ratusan ribu pun akan kuat karena dengan teknologi SWR tadi. Gitu. Karena dia ngecas di sini. Kalau kita klik ini udah nggak dihitung lagi. Dihitung satu udah. Mau kita pakai 1 juta bukain yang lain, tetap aja itu dihitung satu. Itu ininya apa namanya rahasianya. Kenapa ini lebih cepat dan lebih irit bandwidth di Cloudflare. Karena Cloudflare itu kan sehari cuman dibatasin 100.000 traffic ya. Nah kalau 100.000 traffic itu kalau orang masuk 1.000 terus nggak pakai teknologi SWR
atau cat-cat yang lain yang kita sematkan di sini, nih, nanti kita ini, itu akan membuat cepat habis, gitu. Itu rahasianya. Ini lanjut, API indexing. Nah, jadi ini belum saya setting ya. Ini adalah cara kita indeks kalau kita langsung banyak. Tapi saran saya jangan langsung banyak ya kalau awal-awal ya. Ya sehari 10 bisa. Tapi kalau mau 100 bisa. Ini sehari maksimal 200 memang. Dengan API JSON. Ini nanti tutorialnya akan kita bisa sendiri. Jadi kita tinggal scrap data dari ini, nanti akan masuk ke sini. Ininya. Cuman kita harus nyeting dulu. Ini belum saya setting. Ini dulu saya pernah juga bikin begini dan pernah beli juga. Jadi saya paham ini prosesnya bagaimana. Di samping dia juga pakai JSON API-nya Google Index, juga dia ping juga otomatis ke site 24x7.com. Jadi ini ada juga panduannya, nanti tinggal dicek aja. Terus API setting. Nah, ini API yang kita punya, kita bisa setting di sini juga. Kemudian ini Gemini ini OpenAI, Gemini, terus Cloudflare AI. Nah, ini bisa disetting di sini juga. Tapi lebih prefer nyetingnya di sini karena lebih lebih istilahnya kadang kalau pakai yang sistem di sini tuh kadang tersimpan, kadang tidak. Gitu. Ini sekilas kita lanjut ke media. Media library itu untuk gambar. Kalau yang di sini kita pakai ini pakai API-nya dari imagekit.io. Nih, kita dikasih gratis imagekit.io. Jadi kita dikasih di sini 25 giga buat buat gambar. Jadi gambar itu kita bisa panggil dari sini juga. Nih, ini kan kalau ini pakai API ImageKit di sini, kalau Google Drive auto dia otomatis, karena kan kalau Google Drive emang satu produk dengan Google Sheet ya, jadi bisa auto. Ini kalau kita pakai ini ImageKit di sini. Lanjut, thumb. Nah, ini jadi di samping tema-tema yang kita bisa bikin sendiri dengan menggunakan aplikasi ini, Instant Thumb AI Builder, ataupun minta juga ke ChatGPT atau ke Claude dalam membuat thumb, bisa juga. Tanpa aplikasi ini pun bisa. Tanpa pakai Instant Thumb AI Builder ini, pakai ChatGPT atau pakai Claude juga bisa. Minta dibuatkan thumb, tapi itu butuh skill yang advance karena kita butuh mengedit ini config yang ada di thumb. Ya, itu adalah pembahasan selanjutnya. Ini di sini kita bisa lihat nih tema-tema apa yang ada di sini. Di sini ada 59 totalnya, masih baru 59. Ini ada yang last design 9. Terus block thumb itu 15. Toko online itu 7. Ini ada kontraktor, ada furniture, ada rental mobil, ada agensi SEO, digital business, terus travel.
Ini ada toko online yang buat baju, sepatu dan apa macam-macam lah. Kita bisa pakai landing page plus blog. Ini landing page aja nih yang buat landing page biasanya. Biasanya kalau untuk versi yang 3 ini blognya belum hidup karena apa namanya developernya masih belum sempat mengupgrade yang versi blognya yang landing page-nya bisa hidup tapi blognya biasanya belum aktif. Nih. Jadi banyak cara untuk membuat tampilan di sini. Bioling pun ada. Nih, bioling. Kita mau bikin bioling nih. Yang orang bisa daftar. Sekali bayar, nggak perlu ini. Kan biasanya kalau orang beli bioling harganya mahal, 500.000, kadang sejuta untuk bisa menampung 1.000 atau 3.000. Di sini sampai 10.000 pun bisa. Nah, orang bisa bikin bioling. Nih, banyak ininya, contohnya. Kita bisa view demo atau bisa kita install langsung di sini untuk jadi ini. Locker baru satu nih, saya yang sama kayak punya saya. Cari lowongan nih. Saya pakai ini. Cuman ini belum terupdate. Saya udah ini ada sebagian yang nggak jalan. Nih, ini widget. Widget itu yang di samping-samping kayak mana nih. Contoh nih, ada widget komen, widget apa nih, share simple. Ini banyak nih yang bisa kita masukin add widget. Sampai sholat pun ada nih. Nih, jadwal sholat ada. Widget jadwal sholat. Terus widget ticker symbol. Jadi kayak ada tulisan berjalan gitu ada. Terus widget translate. Jadi ada translatornya. Jadi otomatis nanti website kita akan jadi translate seluruh ini apa bahasa-bahasa dunia. Terus widget logo, widget menu header, sticky plus sticky, ada stickynya. Jam header, ada jamnya di sini. Nah, ini tinggal diaktifin kalau mau diaktifin. Tinggal add widget sama kayak di WordPress. Kalau yang pakai WordPress pasti tidak asing ini. Nah, logo dari website kita pun bisa kita atur di sini. Ini masih pakai logo lama. Nah, gitu. Kita bisa atur di sini. Terus menu juga bisa kita atur di sini. Nah, nih. Ini ada general, crypto, blog. Ini untuk blognya ya. Ini kategorinya. Terus selanjutnya color setting. Nih. Ini juga seperti di apa namanya? Di WordPress. Defaultnya seperti ini. Ini kita bisa custom. Nah, karena saya nggak begitu apa namanya ya ini sama warna-warna jadi ya udah biasa seperti itu aja. Font setting kita bisa ini juga ini macam-macam banyak di sini bisa kita terapkan kalau kita mau berubah-ubah fontnya per bulan kita ubah bisa di sini. Ini juga bagus untuk SEO. Custom code ini untuk kode-kode yang ini apa namanya kita bisa masukkan di sini kode kayak apa namanya seperti untuk FB Pixel itu juga bisa kita masukkan di footer maupun di post atau di CSS-nya ini bisa kita masukkan di sini. Ini butuh pembelajaran lagi. Nah, user kita bisa tambahin user di sini. Add user, manage profile ini gampang lah ini. Nah, email. Inilah kita yang mau kalau mau setting apa namanya autoresponder di sini. Ini udah disediain template-template yang untuk mengirim email secara otomatis. Kemudian setelah beli dia akan dapat email konfirmasi seperti ini lah. Ini bisa kita setting di sini. Ini butuh pembelajaran lagi, butuh video sendiri. Data email send nanti akan ada di sini yang udah terkirim berapa, yang gagal berapa. Ini akan ada laporannya di sini.
Nah, ini setting. Setting semua ini ada juga di sini. Semua website. Setting SEO. Nih, bisa kita edit di sini. Ini set icon yang di sini. Ini yang kecil nih. Favicon. Bisa kita setting di sini, kita simpan. Terus main post setting untuk posting utama. Ini penulisnya kita bisa ganti. Ini Ayu. Ini jadi namanya Ali. Ini juga bisa kita ganti kalau kita punya logo sendiri. Icon site-nya nih yang ini nih adminnya. Ini juga kita bisa setting sendiri, mau 6 atau 7 atau post date sitemap ini juga bisa kita on atau off. Jadi untuk auto internal link juga ada, jadi otomatis kita bisa simpan. Nah, ini banyak ininya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Webmaster. Tunggu sebentar. Nah, ini kita juga bisa mengatur apa namanya Google GSC Webmaster tuh di sini. Kita bisa masukkan ininya, kodenya aja ya. Bukan kan biasanya kodenya kode ada tanda kurung ini. Nah, itu yang kita ambil nih kodenya ini. Gitu. Ini Bing. Nah, nanti udah selesai kita save. Meta tag. Nah, ini tag yang disediain sama ini. Kalau mau buat buat header bagaimana, buat blok kategori bagaimana, ini di sini. Kita bisa edit di sini. Simpan di sini, simpan di sini ini. Kalau kita mau nambahin namanya. Mau nambahin lokasi cuman. Bisa. Lanjut, bot crawl. Nih. Ini menentukan bahwa website kita website apa. Kalau website kita tentang berita, ya bagusnya pakai sitemapnya sitemap berita, sitemap news atau sitemap default. Ya defaultnya ada biasa, bukan berita. Kalau website berita sebisa mungkin pakainya sitemap berita karena dia akan mempengaruhi di Google-nya. Ini bisa kita setting di sini. Add SS kita juga bisa ini. Ini custom add juga bisa kita setting di sini. Contohnya page speed. Nah, ini yang tadi yang setelahnya di sini itu bisa kita lihat di sini. Nih, cache speed booster option kita bisa on. Cache time option kita auto system. Cache public option dynamic. Inilah yang mengapa website yang berbasis Google Sheet dari sheet ke website itu lebih kencang. Tidak ada delay di sini. Ini teknologinya yang kita sematkan. Payload CDN eksternal, kan ada ini apa namanya? Ada gambar-gambar yang dari luar. Kita bisa onin. Kalau biar dia lebih cepat ininya, dia ngelutnya secara pelan. Nah, kita onin. Lazy load option frame. Nah, ini bisa kita onin untuk memperoleh kecepatan yang lebih optimal gitu. Nah, kalau aplikasi, nah ini perbedaannya kalau kita cuman membuat apa namanya website ini hanya pure website atau blog, nggak usah dihidupkan yang di synchronize D1 karena ini udah cukup untuk apa namanya untuk menghandle traffic ratusan ribu. Tapi kecuali kalau kita pakai aplikasi SaaS yang sekalian buat websitenya sekalian, itu D1 sangat diperlukan. Karena apa? Karena dia lebih cepat dan tidak ada delay. Karena kalau aplikasi itu di Google Sheet-nya itu RPM atau request per menitnya cuma 300. Itu pasti akan nge-lag. Loadingnya lama. Nah, D1 inilah bekerja. D1 itu bekerja untuk mengatasi kendala tadi. Karena D1 Cloudflare itu nggak ada limit request per menit. Dia dibatasinya cuma 5 giga. Ininya apa namanya? Kapasitasnya. Kalau udah berkembang ya kita naikin aja kuotanya.
Dan itu murah kok di ini Dewan. Nah, ini security yang paling penting. Salah satu kenapa website Google Sheet itu rentan karena kadang kalau kita pakai vibe coding itu kita tidak memperhatikan dia aman apa enggak, data kita bisa dibobol ini enggak gitu. Ini ada anti DDoS attack. Kalau kita hidupkan, dia kalau ada traffic yang melonjak sangat tinggi, dia akan mengamankan server. Nih, anti DDoS attack. Anti bom click option. Ini untuk orang-orang yang main AdSense. Ada orang nih ini ngeklik berkali-kali dari IP yang sama. Itu kan nanti akan ke-ban. Nah, ini bisa dimanfaatkan kalau kita pakai AdSense. Ya kalau enggak ya nggak usah dihidupkan. Anti bom traffic option. Nah, ini ada yang ngasih traffic dari IP yang sama tapi banyak jutaan. Nah, ini kalau dihidupkan dia akan melindungi website kita. Itu ngeblok langsung. Email phishing protection, anti jiggling script. Ini adalah security yang ada yang bisa kita on-kan. Yang bisa kita on-kan, yang bisa kita manfaatkan. Anti cookie consent option. Nanti bisa Anda cari dah di ini. Apa sih ini? Anti course domain option. Infinite human verification option. Apa sih? Ini penting nggak sih? Nanti biar tahu dicari satu-satu ya. Karena ini penting untuk security ini di dunia yang AI yang begitu pesat. Ini kalau nggak ada itu berbahaya. Dan di sini sudah dibekali ini dan apa namanya untuk keamanan dan kestabilan dari website kita. Nah, analitik pun ada. Kita pakai Google Analytics maupun Google Tag, High Stat Code, bisa masukkan di sini. Saya masukkan. Nah, ini untuk orang-orang yang main di AdSense. Ini juga ada option untuk menaikkan earning. Ada banner ads maker. Kalau mau bikin banner, di sini ada custom ad. Jadi ad-nya mau taruh di mana nih, melayang di mana yang biar kelihatan ini biar ngeklik. Kalau saya kan nggak punya ad di sini, masih off. Jadi nggak begitu ini. Ini perlu dipelajari. Heatmap ads click. Nah, ini optimasi. Ini bisa auto system atau di offin atau pop up ads earning up. Nah, ini untuk pop up yang biasanya pakai Adstera atau yang lain nih yang berbasis pop up ini penting. Ini untuk menaikkan ini apa namanya earning dari ads yang kita pasang di website kita. Ini settingan AdSense di sini, settingan Adstera di sini, MGID juga di sini. Jadi semua udah di sediakan di sini. Marketplace affiliate pun ada di sini, tapi belum di ini. Nanti ke depan masih ada marketplace affiliate. Ini belum dihidupkan karena pengembangnya masih fokus di pengembangan versi 3 di core-nya. Makanya belum. Mungkin itu saja pengenalan dashboard admin dari sheet to website atau STW atau dikenal dengan WGS, website Google Sheet. Karena kalau domainnya pakai nama kata-kata Google itu melanggar rules dalam penamaan, nah, makanya nggak bisa kita pakai nama Google di domain karena nama Google itu ada trademarknya. Kalian sebut sheets to website biar gampang. Sheet untuk menjadi website atau menjadikan aplikasi. Mungkin itu saja sharing kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.